Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan melihat kondisi yang ada di market kripto. Jadi Bitcoin mengalami kenaikan tipis 0,66%. Hari ini diperdagangkan di angka 68.610 US dollar, sementara untuk Ethereum ini mengalami kenaikan tipis 1,99%, diperdagangkan di angka 1.989 US dollar, teman-teman. Sementara untuk XRP ini kita lihat mengalami kenaikan 2%, diperdagangkan di angka 1,4862 US dollar, teman-teman. Nah, kemudian kita akan lihat untuk fokus untuk XRP pada hari ini, teman-teman. Jadi kita lihat di sini, XRP hari ini mengalami kenaikan 2%, diperdagangkan di angka 1,48 US dollar. Kemudian untuk kapitalisasi pasar dari XRP hari ini ada di angka 90,53 miliar US dollar, teman-teman. Ini kita lihat menempati peringkat keempat di coin market cap. Kemudian yang berikutnya kita lihat untuk volume transaksi dalam 24 jam ini mengalami penurunan 50%, ada di angka 2,92 miliar US dollar. Ini kalau kita lihat cukup luar biasa, teman-teman. Jadi transaksinya volume 24 jam 2,92 miliar US dollar, dan untuk supply maksimal 100 miliar dan supply yang beredar ini di angka 60,91 miliar XRP, teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita akan melihat untuk harga tertinggi sepanjang masa. Jadi 8 tahun yang lalu, tepatnya 4 Januari 2018, XRP sempat menembus harga 3,84 US dollar, teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan harga hari ini 1,48 US dollar, berarti sedang diskon 61% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa, teman-teman. Nah, kemudian kita akan lihat beberapa update informasi terbaru tentang ekosistem dari XRP, teman-teman. Jadi jumlah holder dari XRP ini mencapai rekor tertinggi pada tanggal 17 Februari 2026 pada saat video ini saya buat. Jadi jumlah holder XRP mencapai rekor tertinggi sebanyak 507.110 pada 507.110 holder pada tanggal 16 Februari. Ini menurut data dari CoinMarketCap. Ini menandakan akumulasi yang berkelanjutan. Namun harga sempat turun 9% menjadi 1,5 dalam 24 jam kemarin. Itu tertekan oleh trader perpetual bearish, teman-teman. Jadi rekor jumlah holder ini menunjukkan keyakinan investor yang mendalam menjadi dasar bullish untuk jangka panjang, teman-teman. Kemudian adanya informasi tentang XRP Ledger. Jadi Jepang hari ini menempatkan XRP Ledger atau XRPL sebagai pusat evolusi keuangan berikutnya. Jadi seorang pejabat senior Bank of Japan mengonfirmasi investasi besar SBI Holding pada XRP. Dengan CO perusahaan menyatakan aset yang tidak diungkapkan itu melebihi kepemilikan resmi 9%. Jadi strategi ini memanfaatkan identitas terdesentralisasi dari XRP Ledger dan juga alat kepatuhan seperti ZK kredensial dari DNA on-chain, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Ini sangat positif untuk XRP dan ini menunjukkan pengakuan institusional dan pemerintah tingkat tinggi yang berpotensi membuka utilitas yang besar di salah satu pasar keuangan terbesar di dunia. Jadi adopsi strategis semacam ini bisa mendorong permintaan dalam jangka panjang untuk XRP sebagai aset jembatan, teman-teman.
Kemudian aliran dana ETF ini melawan tren pasar. Jadi pada minggu tanggal 9 sampai dengan tanggal 15 Februari, ETF crypto spot di Amerika Serikat mengalami arus keluar bersih sebesar 497 juta US dollar, terutama dari Bitcoin dan Ethereum, teman-teman. Namun sebaliknya, ETF spot XRP itu menarik arus modal sebesar 7,65 juta US dollar, setara dengan 5,29 juta XRP, teman-teman. Jadi ini menjadikannya aliran masuk ETF altcoin tertinggi kedua setelah Solana. Jadi apa artinya ini? Ini bermakna positif untuk XRP, menandakan adanya rotasi modal institusional yang selektif ke XRP selama periode penghindaran resiko. Jadi membedakannya dari aset besar lain yang justru mengalami tekanan penarikan dana, teman-teman. Jadi kekuatan relatif ini bisa memberikan dukungan yang kuat jika sentimen pasar secara umum itu mulai stabil, teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita akan lihat untuk tren, teman-teman. Jadi walaupun informasinya positif, tetapi untuk tren jangka pendek maupun tren jangka panjang ini tren masih tren penurunan, teman-teman, karena kita lihat di sini harga XRP masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 serta masih berada di bawah EMA 200 hari, teman-teman. Jadi secara jangka pendek maupun jangka panjang trennya masih tren penurunan. Ditambah lagi kita melihat di sini terjadi dead cross di mana garis biru memotong garis kuning ke bawah di indikator stokastik di time frame hari. Kemudian kita akan lihat technical analysis dari TradingView. Jadi hari ini untuk XRP di market Binance mengalami koreksi tipis 0,31%, diperdagangkan di angka 1,48 US dollar, teman-teman. Dan untuk indikator moving average, ini sinyalnya adalah penjualan yang sangat kuat atau strong sell. Sementara untuk osilator netral, kemudian kalau moving average digabungkan dengan osilator, sinyal untuk hari ini untuk XRP itu adalah sinyal sell atau penjualan, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, dengan berbagai informasi yang sudah saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto, namun tetap berhati-hati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.